Kita langsung start saja guys. Semoga bisa lebih seru sih ya untuk game yang ketiga kali ini. Karena kedua tim juga udah melakukan pick dengan baik ya. Dengan hero yang mereka udah berhasil ambil ada Iritel, Paveus, Faramis, Soyu, dan Kalea. Sementara kalau kita dari tim lawannya Masilda, Benedetta, Hanabi, Lukas, dan juga Vexana ya. Mid lane, Dark System izin tampil. Waduh. Jangan ngomong Dark System dong. Nanti biasanya kayak gini-gini langsung dapat maniak ya. Maniak Sefek bisa didapat guys. Tiba-tiba ya, tiba-tiba nanti guys. Oke, kita langsung aja masuk ke area Land of Dawn. Wih, ini Jar TZ kenapa ini? Aman kah Jar? Aman, let's go guys. Welcome to Land of Dawn. Kita akan langsung lihat saja pertarungan yang bakal terbuka. Jar TZ dengan memakai Harry Retail, Ryan dengan memakai Faramis. Wah, ini bakal jadi salah satu biasanya ngebantu banget ya buat manfaatin dari segi war ya. Dengan Netherlands tentunya akan menjadi sebuah sinyal tambahan atau serangan tambahan yang teman-teman dari tim EPOS nantinya bisa untuk maksimalkan. Dan Rift dengan memakai Kalea mencoba untuk membantu memudahkan serang Din seperti untuk bisa ngambil ke arah beberapa buff. Dan Oheng dengan permainan Pavius yang kini ada di bagian XP langsung berhadapan dengan seorang Ryuze yang tentunya menjadi pemegang role yang sangat kuat di bagian XP dengan hero Benedetta-nya untuk gamenya kali ini. Mencoba untuk mengambil satu buah kelomang. Apakah berhasil diambil dengan mudah Kins yang memakai hero Lukas menjadi Hyper yang kini akan mencoba untuk mengambil juga kesempatan ke arah sebuah purple di area tengah. Dengan Zane yang kini akankah harus selamat. Satu Worst Bolt harus terjadi. Pagi pertama pun berhasil terbuka dengan Fastguard yang gagal untuk bisa memberikan seperti penyelamatan. Masilda padahal udah jadi hero yang bisa ngebantu banget sih untuk pasukan dari tim hierarki terhindar dengan pick off yang mungkin bisa terjadi. Namun Listeria dengan memakai Hanabi kini akan mencoba untuk beraksi dengan bantuan serangan dari seorang Fastguard yang kini mencoba untuk mengejar ke arah seorang Jar TZ. Tapi sepertinya Flick harus digunakan, tapi Dins berhasil memberikan soundtrackan sementara dengan satu buah biju damai yang berhasil ditembakkan membuat Dins pun juga harus tertumbangkan. Jar kini mencoba untuk ikut kembali dalam pertarungan, tapi sepertinya Rift harus dieksekusi. Listeria pun kini berhasil untuk memberikan satu eliminasi. Bantuan dari seorang Zane pun juga kini mulai mencoba untuk ke bagian bottom lane dan siap untuk bisa bertempur. Ini bakal menjadi kendala besar jika harus membuat Jar sendirian di area sana. Belum lagi dengan serangan yang terus harus cukup kuat mengenai dirinya. Membuat seorang Jar kini terancam. Harus mencoba untuk membuka platingan seputar di bagian atas. Kita juga harus lihat bahwa sebuah turtle yang ada di area top lane kini harus mulai diperebutkan. Kedua tim mulai mencoba untuk melakukan beberapa serangan ke arah sebuah turtle-nya di sana. Dengan Kinsey yang juga harus terkena sebuah geprekan. Demon Satsanik akankah harus terbuka? Dan serang Oheng yang kini mendapatkan bantuan. Netherlands pun terjadi dan Rize pun kini harus lebih waspada. Apa dengan darah sekarat dan pengambilan ke arah sebuah turtle pun malah berhasil dimaksimalkan oleh serang Oheng yang begitu luar biasa. Tsunami Slam tadi sempat terjadi dan Kins terlihat nggak cukup baik untuk bisa selamat dan double kill di tangan dari serang Dins. Tadi juga sempat berhasil memberikan eksekusi. Menjadi tanda pasukan dari tim EPOS seperti akan cukup memegang sebuah gamenya di area early game kali ini. Dan akan membuat pasukan dari tim hierarki pun harus lebih berhati-hati jika mereka ingin mencoba ya membawa gamenya untuk bisa dimenangkan. Karena sepertinya dari si gold ini mulai cukup banyak didapatkan oleh teman-teman dari tim EPOS di game yang sekarang. Rize mencoba mengambil kesempatan ke arah sebuah kelomang yang ternyata harus berhasil untuk dia dapatkan. Kini serangan pun juga terbuka di bagian bawah. Flicker tadi sempat terbuka dari serang Rift yang sepertinya harus mencoba untuk kabur ke arah belakang kembali. Harus menunggu apalagi dengan darah yang sangat tipis ya akan membuat Rift sepertinya sangat-sangat terancam ya jika harus memasangkan serangan. Tapi Dins lebih mencoba untuk meloloskan kah karena sebuah area di bagian tengah. Rift mencoba untuk mengcover dengan posisi Little Wonder yang harus malah berhasil dieksekusi dan pengambilan ke arah sebuah purple buff. Jika akan mencoba didapatkan seperti kali dan Kins Alloy terlihat untuk kali ini sepertinya mulai mencoba untuk memberikan inflasi apalagi dengan buff yang sepertinya nggak cukup banyak untuk bisa didapatkan sehingga mulai ada perbedaan level yang terjadi dari seorang Kins dan juga seorang
Dins ya. Dengan war yang juga kini sedang terbuka. Underlam dan sebuah Tsunami Slam tadi sempat terbuka. Sebuah Entra Guard juga tadi sempat mencoba dimaksimalkan. Mencoba memberikan sebuah efek slow. Dengan Ryuze yang juga kini mencoba untuk meliuk-liuk. Ada terfinal blow tadi sempat terjadi. Dengan ada sebuah heptasis jadi item tambahan dari sang Ryuze yang juga kini akan mulai dikejar. Oheng mencoba mantapkan dirinya agar membuat seorang Ryuze seperti Sukulisa untuk bisa membantu sebuah pengambilan karena sebuah serangan di area depan. Namun Kins malah berhasil memberikan eksekusi tambahan. Pickup tambahan pun berhasil dia dapatkan. Dengan Jartizi yang juga kini mencoba untuk memilihkan membantu sebuah war. Sebuah heavy crossbow akan menjadi sebuah tanda serangan yang juga bisa dimanfaatkan oleh Jar. Tapi dengan kehilangannya sebuah shield secara perlahan ya, tentu akan membuat seorang Listeria mungkin bisa cukup kuat untuk membawa goldnya di game kali ini. Lumayan dengan heavy crossbow yang udah harus hilang. Jar pun kini terancam. Apakah bakal tereksekusi saat pengambilan keras buat tartnya pun berhasil diambil oleh seorang Kins di bagian Soulplin. Ternyata bisa begitu baik. Di saat Ren pun juga Kinos terluka. Tsunami Slam apakah akan terbuka lagi dan Ryuze pun harus tertumbangkan dan flicker. Dan seorang Oheng sepertinya gagal dimanfaatkan. Belum ada tambahan pick off yang harus terjadi untuk pasukan dari tim EPOS dan pasukan dari Meraki. Kali ini mencoba untuk membuat tim mereka pun memanfaatkan lagi ya beberapa momen, dan tentunya ini bisa ngebuat mereka pun secara perlahan ya mungkin bisa lebih ngejar dari si arah goldnya yang kini tadi sempat mereka tertinggal ya. Dengan Wave Neon yang kini harus kembali dijalankan, Listeria mencoba membawa beberapa Wave Neon bisa masuk. Kins Aloy pun juga berhasil untuk membawa lagi sebuah eksekusinya. Pick off keempat berhasil terjadi. Little Wonder pun berhasil diambil. Wah, ini menurut kalian gimana nih teman-teman? Apakah RRQ yang berhasil untuk ngebawa ke arah gamenya guys? Dengan Dins yang juga harus mencoba untuk memberikan kepenculikan. Dins tadi sempat terancam. Saat Ray pun harus juga terkena sebuah tembakan. 7 dama tadi seperti tembakan. Tsunami Slam pun terbuka. Mencoba untuk membuat tentunya seorang Kins pun sulit pula untuk bisa ke arah belakang sana. Untungnya Ether Guard menjadi penghalang, membantu agar Kins Aloy pun masih bisa survive. Dan kalau kita lihat di bagian top lane-nya, Oheng akan mencoba untuk ngamanin item apa nih ya? Ada Thunderbird yang udah berhasil diambil, dan apakah ada sebuah item anti kuiras yang mungkin bisa jadi tambahan item ya untuk bisa lebih menerima serangan yang mungkin Ryuze kali ini akan lakukan lagi ya. Yang kali ini juga harus membuat Ryuze pun mencari pick off pertamanya. Belum ada pick off yang bisa didapatkan sama sekali. Bahkan udah tumbang sebanyak 2 kali di game kali ini. Harus lebih berhati-hati. Di saat setup kini mulai terjadi untuk pasukan dari tim RRQ, tapi EPOS mencoba untuk juga membuka vision dengan cepat dengan pergerakan dari sang Rift, memberikan reaksinya. Dengan Zanin juga kini terancam, perlahan mulai akan mencoba dikejar. Pukulan pun juga harus mengenai dirinya. Tsunami Slam gagal untuk bisa membuat Zanin pun terangkat. Dengan sebuah Purify Gaming yang harus mencari penyelamat, sebenarnya Enter Guard pun juga sempat terbuka keadaan. Oh, sayangnya terlalu memaksakan juga harus malah membuat seorang Listeria pun berhasil membuka sebuah double kill. Dan kini Lucky Po triple kill pun akankah terjadi? Arsan Ryan yang kira sendirian dan tertembak langsung dengan picu dama. Dan masih ada sebuah kesempatan untuk bisa membuat seorang Oheng pun kini terkena sebuah kengkingan di sana. Kins Aloy kembali bersinar menjadi pemain yang berhasil membuka sebuah double kill dan hampir saja berhasil membuka triple kill, tapi kesempatan untuk bisa ngambil karena sebuah kartu pun masih terbuka kali ini. Dan Kins memberikan eksekusi dengan cukup baik. Bersama dengan pengejaran yang juga masih akan terjadi. Bahkan Fastguard pun berhasil membuka sebuah one last hit. Dan si Hilbert ini juga bakal jadi item tambahan yang bakal lebih memperkuat lagi Ryuze untuk bisa ngasih damage yang harusnya membuat pasukan dari tim EPOS pun kesulitan ya. Halo Mar, masih kenal gua gak kata Ciki? Ini siapa nih Ciki? Dengan kita lihat juga ada posisi di mana pasukan dari tim RRQ mulai melakukan sebuah rotasi. Ryuze kini harus bermain di bagian bottom lane. Paling pun juga sama, mencoba untuk sepertinya menerima ya challenge yang harus terjadi dari kedua XP lane di sana. Sementara Underlam kini masih terbuka, memberikan perlindungan lebih sehingga harus membuat Kins pun harus menembak dari belakang sana. Baru aja nonton 2 Ciki. Lupa aku. Kamu ganti nama kah? Kalau ganti nama kadang aku suka lupa guys. Ada terfinal blue. Mencoba untuk memaksakan serangan. Kini membuat serangan Oheng pun cukup terancam. Dan langsung terkena pengambilan sebuah pick up pertama
harus terjadi di tangan dari sang Ryuze yang berhasil memberikan solo kill, tapi Kins pun kini juga harus berhati-hati. Ada Retribution tadi sempat mencoba untuk menyambar ke sebuah purple-nya dengan Fast Guard yang juga kini mencoba untuk memancing, dan Kins Aloy berhasil seperti mengambil ke sebuah purple-nya dengan cukup mudah ya. Apalagi dengan seorang Dins yang tadi malah membuka sebuah Retribution-nya terlalu cepat. Dengan Tsunami Slam juga tadi sempat membuka langsung Rift, kini dalam ancaman. Bakalkah dieksekusi, mencobakah dikejar. Posisi yang gak cukup baik, harus membuat dirinya pun lebih berhati-hati. Dan kita lihat juga ada peluang juga ya, yang teman-teman dari tim Hierarchy mungkin bisa manfaatin, yaitu dengan adanya Lord yang pertama ya, yang bentar lagi bakal terpop langsung di bagian atas sana ya. Wah guys, aman guys ternyata guys, tanpa harus kena ban bro. Kayaknya ini waktunya kita udah bisa lap dengan lebih tenang gak sih guys? Udah gak kena shadow ban lagi deh guys. Harusnya ya. Dengan sebuah terneguat memberikan sebuah efek zoning sehingga dia harusnya terancam untuk bisa mengambil kartu sebuah purple. Mulai dengan sebuah retribution yang gagal untuk bisa dia pencet. Yang harus kehilangan momen dengan purple yang harus diambil oleh pasukan dari tim lawan. Begitu juga Lord yang juga kini akan berhasil didapatkan di tangan teman-teman dari tim Hierarchy. Zoning mulai terjadi. Dia mulai mencoba memberikan sebuah eksekusi, namun sayang sekali gagal terjadi. Lord pun didapatkan di tangan pasukan dari teman-teman tim Hierarchy. Dengan Ryuze yang juga kini mulai mencoba untuk juga kaburkan dari seorang Oheng yang terus mencoba untuk mendekat ke arah dirinya. Sementara dengan Heavy Crossbow yang juga kini sedang dilakukan. Cukup berbahaya, namun Ray yang harus malah berhasil memberikan sebuah momen langsung sehingga harus berhasil memberikan pengambilan ke arah seorang member dari pasukan tim Hierarchy di sana. Dengan Oheng yang juga kini harus mendapatkan kepungan, mencoba kabur. Flicker tadi sempat diberikan, namun Fast Guard pun mulai mencoba mendekat. Targeting mungkin bisa terjadi sebenarnya, Satanik malah mencoba untuk memasakkan. Oheng kini mendapatkan bantuan dan Tsunami Slam tadi sempat mencoba untuk mengangkat seorang Listeria yang kini harus dalam sebuah bencana. Ada Jartizi pun mencoba untuk membokong sebuah tembakan ke arah dirinya. Shutdown untuk yang ke pertama kalinya. Akhirnya harus seorang Jartizi pun dapatkan, namun kini juga harus berhati-hati. Masih ada seorang Kins Aloy yang juga mencoba mendekat, memberikan beberapa cakar yang membuat seorang Jartizi pun harus terancam. Monster Kick harus terjadi karena dirinya. Seorang Oheng pun juga kini kembali mencoba beraksi dengan Demon Satanik, memberikan geprekan. Namun apakah masih berhasil pulang dengan paksaan serangan yang harus malah membuat Hierarchy pun kembali melakukan beberapa pengambilan, dan ini bakal menjadi momentum yang juga cukup besar untuk bisa membuat mereka mungkin bisa mengikat langsung ya turret-turret yang memang tersisa di tangan teman-teman dari tim EVOS. Lupa aku Ciki, biasanya pakai apa kalau main di sini? Kadang aku suka inget guys. Dan nickname ML-nya apa? Biasa kadang suka ingetnya dari nick ML, dari kalian sering main itu kadang suka inget guys. Posisi satu bawah Wind of Nature udah berhasil didapatkan oleh seorang Listeria yang kini udah juga ngebawa 4 pick off dan hanya tumbang sebanyak 1 kali di sana ya. Udah berhasil juga membawa 3 kali assist dan mulai mencoba untuk beranjak langsung ke arah tengah untuk gamenya kali ini. Dan akan menjadi sebuah sikon yang cukup berbahaya jika pasukan dari tim EVOS pun juga berhasil menculik Tsunami Slam. Tadi apakah akan terbuka Rift? Mencoba mendekat lagi dengan sebuah pukulannya. Sempat mencoba untuk mengerahkan serangan ke arah Listeria, tapi tembakan cukup dalam harus membuat seorang Rift pun mundur. Dengan posisi dari seorang Kins Aloy yang kini juga harus malah terkena Tsunami Slam. Dan pun terjadi, Kins terlalu mencoba untuk memaksakan, dan Bloodwing menjadi item lain yang ternyata udah berhasil diambil oleh seorang Ryan ya untuk gamenya kali ini ya. Bloodwing yang sudah berhasil diambil tentunya akan ngebantu lagi agar Ryan bisa memberikan support yang baik untuk pasukan dari tim EVOS di gamenya yang kali ini ya. Dengan posisi sebuah teamfight yang akan terbuka lagi, Ryuze pun kini harus berhati-hati. Jadi pemain yang akan terkena targeting sejenak. Dengan posisi dari serang Rift yang terus mencoba untuk menjadi sebuah badan, memudahkan Jar untuk beraksi. Heavy Crossbow-nya kah juga akan berhasil terbuka. Dins mencoba untuk kembali memaksakan serangan di depan sana, yang malah menjadi pemain pertama yang kini harus tertumbangkan, dan Ryan pun gak mendapatkan perlindungan yang cukup besar. Hampir saya membuat dirinya pun juga terkena tumbangan, dan Rift pun harus mencoba untuk kabur dalam posisi yang gak cukup baik. Ini ada beberapa pemain yang juga mulai mencoba dieksekusi, apalagi masih ada seorang Ryuze yang muncul dari samping. Tadi sempat mencoba untuk melakukan satu sontekan, namun Listeria yang malah bersinar dengan double kill yang harus malah berhasil untuk dia dapatkan, dan kini mencoba untuk memantapkan juga sepertinya sebuah wave minion untuk bisa dijalankan di bagian atas sana. Dengan Lord yang juga kini akankah harus berhasil diambil, dan akan menjadi bencana besar
jika pasukan dari tim EPOS pun kini kehilangan sebuah lord yang kedua, yang seharusnya mungkin bisa untuk mereka kontes juga untuk gamenya yang ada di match yang ketiga. Dan sayangnya gagal bisa dekat. Kings pun berhasil lagi dengan satu retribution, dengan war yang harus kembali terbuka, mencoba mengejar. Masih ada serang pun dalam bahaya, nggak berhasil selamat, dan pick up tambahan pun harus terbuka. Sementara Jartizi pun juga kini mencoba buka heavy crossbow-nya. Double kill dari serang Kings. Cakaran-cakaran yang begitu sangat tajam melukai langsung seorang Jartizi untuk langsung bisa tereksekusi. Dengan Lord ini juga kini mulai masuk akan menjadi bencar besar. Oheng masih mencoba menjaga, mencoba mendelay, tapi sayangnya setelah bersatu pasukan dari tim EPOS pun harus berhasil ditumbangkan. Buat Oheng pun kini sendirian mencoba bertahan dengan darah yang memang masih cukup banyak, tapi pace-nya ini juga cukup terbuka untuk langsung didapatkan oleh seorang Lord di sana dan menjadi penutup di game yang ketiga dengan kemenangan dari pasukan teman-teman tim RRQ di gamenya di match kali ini. Berhasil untuk ngamani langsung ke area game ya, dengan cukup baik pasukan dari tim RRQ EPOS. Kesulitan sekali ya, dengan tentunya juga ada sebuah MVP yang berhasil didapatkan oleh seorang Ryan di game kali ini ya, dengan 2 pick up, 5 kali tumbang, dan 7 kali assist guys. Sementara dari segi teman-teman tim yang lain ya, 4 silver terjadi karena Riff, Oheng, Dins, dan juga Jartizi ya. Sulit sepertinya untuk bisa ngebawa gamenya. Padahal udah masuk ke mid game sih. Mereka sebenarnya udah punya kekuatan yang bisa dimanfaatin kalau misalnya mereka pengen ngelakuin comeback. Cuman masalahnya ya, Listeria juga posisinya beberapa kali dalam posisi yang baik ya untuk bisa ngasih serangan. Terus juga nggak ada bantuan yang bisa ngebuat Listeria bikin terancam. Begitu juga Fastguard yang juga beberapa kali juga bisa memanfaatkan pasukan dari tim RRQ buat bisa ngejar, buat bisa kabur. Itu baik banget guys. Dan tentunya Kings yang juga saling memberikan bantuan dengan lebih ya, bersama dengan Listeria yang tentunya juga jadi pemain yang cukup banyak mendapatkan point kill untuk game kali ini. Kisale udah dapetin 11 pick off ya, dengan hanya 2 kali tumbang. 2 silver pun jadi didapatkan oleh seorang Zaneskai dan juga seorang Ryuze ya, yang padahal tadi di area earlier Ryuze bisa dibilang juga udah kesulitan padahal ya. Di XP-nya Oheng cukup bisa ngancem ya, atau mungkin tadi Ryuze beberapa kali pick off di tempat lain sih ya, sehingga membuat posisinya juga sebenarnya tadi cukup berbahaya di area ya, dan harusnya bisa ngebuat Oheng tadi ngasih pressure dengan besar sih. Match 4 full gak katanya? Match 4 belum full, gara-gara si Luka susah mau backup sama jembol katanya. Coba Hanabi Sky Pincher katanya. Lukasnya emang tebel sih guys, tanpa item defense juga udah tebel itu bro. Itu Hunter Strike, Sky Pincher, War X sama Malefic Roar ya, udah berhasil diambil. Oke Bang Ryan abis ini ikutan ya. Lukasnya kurang. Waduh, ini sasiknya ya, kalian bisa cek juga guys untuk gamenya kali ini. Durasi pertandingannya 14 menit 52 detik dengan 23 pick off, berbeda dengan pasukan dari teman-teman tim EPOS ya, yang baru dapetin sekitar 13 pick off doang ya, beda 10 pick offan. Dan kita akan coba lihat dari segi momen-momennya ya, tadi sempat terbuka.